Kini ku sadari betapa Engkau mengasihiku, yang selalu menolong dan mengampuniku. Terima kasih ku ucapkan padamu ya Yesusku. Tuntunlah jalanku agar ku tak jatuh lagi. Shalom, salam sehat dan semangat senantiasa. Tuhan sungguh sangat amat baik, masih memberikan kepada kita napas hidup dan bisa menikmati hidup sekalipun mungkin banyak masalah, banyak tantangan. Sebagaimana yang selalu saya katakan, tetap kita optimis di dalam menjalankan hidup ini, di dalam menghadapi tantangan, dengan cara mengucap syukur senantiasa dan bersukacita. Saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini saya ingin berbincang tentang bagaimana kita melakukan aktivitas kita. Dalam firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 menyatakan, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maksudnya apa ini? Kata apapun secara gramatikal, apa saja yang kita lakukan. Tentu kalau kita sebagai pegawai, katakanlah yang menerima upah, ada pimpinan kita, mari kita lakukan dengan segenap hati kita melakukan semua pekerjaan kita, bukan untuk pimpinan kita, tetapi untuk Tuhan. Niscaya hasilnya pasti maksimal. Dan berkat-berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Karena di dalam Kolose 3 tersebut, dalam ayat 24 jelas menyatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tadi di ayat 23 menyatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Di ayat 24 janji Tuhan menyatakan bahwa bukan dari pimpinan itu kita menerima upah, tapi dari Tuhan. Pimpinan kita adalah sebagai saluran saja. Oleh karena itu, saya berpikir, dan saya juga telah mengalami, apabila seseorang melakukan dengan segenap hatinya di dalam pekerjaannya, kalau dia pun sebagai pegawai, pasti akan berhasil karena Tuhan menjanjikan hal tersebut. Bahkan kalaupun pimpinanmu seolah-olah tidak menghargai apa yang kau sudah lakukan secara maksimal, janji Tuhan tadi, Tuhan yang memberikan upah. Saya jadi teringat pada saat tahun 94. Saya bekerja di suatu kantor hukum. Pada saat itu saya menyatakan dalam diriku, aku akan melakukan ini. Dan aku akan membuat secara maksimal. Yang saya rasakan pada saat itu, saya tidak melihat pimpinan saya, tetapi melihat tugas saya. Saya sudah mengenal Tuhan pada saat itu. Ternyata apa? Hasilnya bukan pada saat itu. Bahkan saat sekarang, banyak ilmu yang saya dapatkan. Karena apa? Saya belajar secara maksimal. Bukan untuk menyenangkan pimpinan saya, tetapi berbuat seolah-olah untuk Tuhan. Akhirnya, impact-nya apa? Saya mendapatkan ilmu yang baru. Karena saya kaji secara mendalam apapun yang menjadi permasalahan tersebut. Jadi begitu juga kepada saudaraku. Kalau saudara sekarang menjadi pegawai, ya lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Begitu juga kalau kita bekerja di dalam hal profesionalisme, misalnya kita apakah sebagai lawyer, apakah sebagai pelukis atau apapun, lakukan hal yang baik, maksimal. Karena kalau untuk Tuhan itu pasti maksimal. Niscaya hasilnya akan baik. Hal ini juga berhubungan
juga dengan di dalam rencana hidup kita. Hei, anak muda pasti ada keinginannya suatu saat kelak mau jadi apa dan bagaimana ke depannya. Kalau kau sekarang jadi pegawai, mungkin akan menjadi pimpinan. Kalau kau jadi pengusaha yang masih hal yang modal kecil, ke depan pasti akan menjadi pengusaha besar. Sepanjang kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 3 menyatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi perbuatan kita duluan yang kita serahkan. Berbuat. Tadi juga ayat Kolose tadi yang di awal, dengan segenap hati kita berbuat seolah-olah untuk Tuhan. Itu juga di dalam perencanaan kita. Kita serahkan, kita lakukan. Ada cita-cita kita, mau jadi apa kita? Mau jadi pemain musik yang handal? Atau menjadi penyanyi yang hebat? Ya latihan, berbuat. Pelatihan, latih diri terus. Belajar. Sehingga terlaksana segala rencana kita. Jadi Tuhan benar-benar menginginkan supaya manusia itu maju. Tentu dengan cara Tuhan, itu menyerahkan segala sesuatunya perbuatan kita kepada Tuhan, dan juga kita buat secara maksimal dengan cara segenap hati kita. Niscaya kita akan berhasil. Tuhan kiranya memberkati kita. Salam. Kini ku sadari betapa Engkau mengasihiku, yang selalu menolong dan mengampuniku. Terima kasih ku ucapkan padamu